난 너에게 다가갈수록 넌 내 곁에서 멀어지는지 난 너의 곁에 항상 숨을 쉬고 싶은데 넌 나의 마음을 모르니 미쳐가는 나는 미쳐가네 미쳐가는 내게 미쳐가네 난 너에게 빠져있어 널 사랑하고 있어. Lagi nontonin apa sih? Oh, ini video performance Tracer. Yang ke Koreaan itu ya? Iya. Apa bagusnya sih? Cowok kok joget-joget. Nonton tuh konten Indonesia, produk negara sendiri, bukan malah high produksi luar. Enggak ah, kontennya banyak yang nggak jelas. Dih, aneh. Budaya populer merupakan suatu fenomena budaya yang banyak disukai oleh khalayak ramai. Ada pula yang mengatakan bahwa budaya populer adalah kebalikan dari budaya tinggi dan merupakan suatu budaya massa. Namun Stuart Hall berpendapat bahwa budaya populer adalah sebuah arena untuk memperjuangkan makna kultural yang di dalam prosesnya terdapat proses konsensus dan resistensi. Jadi budaya populer adalah tempat terjadinya hegemoni kultural, baik yang diterima maupun yang tidak diterima oleh masyarakat. Nah, tersebarnya budaya Korea Selatan ini disebut sebagai fenomena Korean Wave yang telah berlangsung lama. Dan di sini, pendapat Stuart Hall benar adanya. Telah terjadi proses hegemoni kultural pada AMI. Dalam contoh kasus ini, budaya populer Korea Selatan dalam bidang musik dan entertainment sedang memperjuangkan makna kulturalnya melalui fenomena Korean Wave. Dan AMI, sebagai orang yang sangat menyukai budaya tersebut, berarti sudah terhegemoni atau terdominasi oleh budaya populer dari negeri ginseng tersebut. Menurut aku, manfaat itu bergantung pada seberapa dalam kita terhegemoni dan bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita terhegemoni dalam takaran normal, mungkin 2 poin ini bisa menjadi hal positif untuk kita. Yang pertama adalah meningkatkan keinginan berkreasi. Munculnya boy group atau girl group dari Korea Selatan ini bisa menginspirasi banyak orang untuk mulai mengeksplorasi bakatnya dalam bidang musik maupun tarian. Kalian yang memiliki bakat bernyanyi sekaligus menari mungkin awalnya ragu untuk mengekspresikan diri, tapi dengan adanya boyband dan girlband ini bisa membuat kalian lebih percaya diri untuk menunjukkan bakat kalian. Selain itu, untuk kalian yang suka membuat konten, nah bisa menjadi lebih kreatif nih dalam memilih ide. Sehingga orang-orang seperti Ami contohnya tidak memiliki kesempatan untuk mengatakan bahwa konten atau produksi Indonesia itu tidak jelas dan tidak menarik. Yang kedua, menambah wawasan. Dengan mudahnya akses untuk melihat konten-konten produksi dari Korea Selatan tersebut, kita dapat menambah wawasan kita tentang budaya di Korea Selatan tanpa harus menghilangkan budaya kita sendiri. Contohnya nih, kita yang awalnya tidak tahu, setelah mengikuti konten dari idola kita, akhirnya kita tahu bahwa ada tradisi di Korea Selatan untuk memperingati musim panen yang dijadikan sebagai hari libur nasional selama 3 hari. Yap, Hari Raya Chuseok. Biasanya para idol akan mengunggah konten di mana mereka mengenakan hanbok atau pakaian tradisional masyarakat Korea dan mengucapkan selamat hari libur. Sayangnya, dampak negatif juga bisa kita dapatkan dari budaya populer mereka ini. Yang pertama, bisa melupakan budaya sendiri. Sangat tidak baik jika kita menyukainya secara berlebihan, teman-teman. Kalian nanti justru memiliki pandangan bahwa budaya mereka lebih keren dari budaya kita sendiri. Padahal, budaya itu bukan untuk dibandingkan dan dicari mana yang lebih baik, tetapi untuk dihargai. Setiap negara dan bahkan setiap daerah memiliki sejarahnya masing-masing, dan tentu budayanya pun akan berbeda-beda.
Kita yang mempelajarinya harus bisa menghargai perbedaan budaya-budaya tersebut, bukan malah mengklaim dan memihak mana budaya yang dianggap lebih keren. Yang kedua, sikap konsumtif. Ini nih, sikap yang mungkin susah sekali dihilangkan jika sudah terlanjur menyukai Korean Wave. Seperti Ami, fans Korean pop tidak segan untuk mengeluarkan uangnya hanya demi membeli staff, merchandise, tiket konser, dan album original dari idolanya, yang harganya tentu tidak murah. Jadi membuat mereka terkesan sangat boros. Nah, jadi teman-teman, kita harus pintar-pintar memanage diri agar tidak terlalu larut dalam hegemoni Korean Wave, sehingga tidak memberi dampak negatif pada diri kita sendiri. Nah, ini nih, masih banyak sekali orang-orang yang mempermasalahkan gender. Sebenarnya, gender itu adalah ekspektasi publik terhadap manusia dan sering kali dianggap sebagai hal yang natural, di mana femininitas dianggap sebagai hak milik mutlak perempuan dan maskulinitas adalah hak milik mutlak laki-laki. Sehingga, jika laki-laki melakukan hal yang dianggap tidak maskulin atau sebaliknya, akan dianggap menyalahi kodrat dan terkesan tidak normal. Padahal, sebenarnya gender itu tidak dikelompokkan menurut seks atau jenis kelamin seseorang. Gender itu merupakan peran dalam kehidupan kita yang dapat berubah dan dapat dipertukarkan. Jadi, menari atau mungkin juga menyanyi itu bukan peran mutlak yang hanya bisa dan boleh dilakukan oleh wanita. Laki-laki pun boleh melakukan itu. Dengan contoh lain nih, memasak tidak hanya boleh dilakukan oleh wanita. Laki-laki juga bisa melakukan hal yang sama, dan tidak ada yang salah dengan itu, teman-teman. Selain dapat berubah dan dapat dipertukarkan, gender juga bergantung pada budaya dan kebiasaan. Dalam contoh sebelumnya, industri hiburan di Korea telah lama mendukung penuh warga negaranya yang memiliki bakat dalam menyanyi, menari, ataupun akting. Sehingga banyak sekali boy band dan girl band yang mereka debutkan dan terkenal hingga ke mancanegara. Sedangkan menurut Mia, laki-laki itu tidak seharusnya menari-nari layaknya perempuan. Mungkin pemikiran Mia itu juga dipengaruhi oleh lingkungannya yang masih belum terbuka terhadap gender. Nah, teman-teman, pesan dari aku, kita harus banyak-banyak belajar dan lebih membuka pikiran kita terhadap suatu ilmu atau pandangan yang berlaku dalam kehidupan. Sehingga kita bisa menyikapi segala sesuatu dengan baik dan tepat tanpa menyinggung atau menyakiti pihak manapun. Sekian video dari aku, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis, dan mohon maaf jika banyak kesalahan yang aku lakukan atau ucapkan selama video berlangsung. See you!